Allah. Bismillah. Kita akan mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicimpring mah sanes opak, kakuping mah kakupi, tapi teu kompak. Sakali deui nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabil mayamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu wa natawakkal alaih. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, tadi alhamdulillah mengucapkan terima kasih banyak ya. Kita akan mulai. Terima kasih untuk Master of Ceremony MC-nya, juga untuk para guru juga di sini yang luar biasa sudah hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah curah kepada baginda kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang manusia sempurna, manusia yang luar biasa, yang banyak memberikan contoh yang begitu besar kepada kita selaku umatnya. Semoga kita bisa meniru akhlak mulia beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini anak-anakku semuanya bisa fokus ya. Ini sebagai hari terakhir kita berada di sekolah di bulan Ramadan yang banyak sekali kemuliaannya. Insyaallah Ibu akan menyampaikan temanya tentang bulan Ramadan itu sendiri dan juga beberapa kisah. Sebelum nanti kalian akan menyaksikan film-film terkait tentang Ramadan. Siap semuanya? Siap. Siap mendengarkan? Siap. Alhamdulillah. Ya luar biasa pada hari ini, pagi yang cerah, yang indah, dan kita sudah menjalankan cing Ibu pada naros kamu soleh ya. Pamengget, Kak Istri nu solihah. Kita sudah berapa hari puasa? 20 hari. Ya Allah. Ini merupakan hari ke-20. Ya pas banget. 1 Maret kita mulai, 1 Maret kita mulai puasa, pas 1 Maret juga tanggal dari Masehi. Pasti hitungnya mudah ya. Oke, alhamdulillah. Baiklah anak-anakku sekalian. Ya. Tolong nih yang masih ngobrol, kan nanti ada pertanyaan ya. Siap untuk mendengarkan? Siap. Ya, alhamdulillah. Yang ngobrol pelan-pelan lagi suaranya ya. Nah, ini keren. Kalian hebat deh. Nah, kalau udah fokus, insya Allah ilmu dari Allah akan kalian terima ya. Pada hakikatnya semua itu kan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu di sini hanya menyampaikan sedikit saja dari berbagai banyak ilmu-ilmu yang Allah miliki yang diberikan kepada Ibu, khususnya umumnya akan disampaikan di sini untuk kalian semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, nah ini kan sudah mau mendekati 10 hari bulan Ramadan. Ada apa coba biasanya? Oh iya, peristiwa. Oke, dari peristiwa dulu. Ada apa? Peristiwa yang keren, yang indah itu? Ada nuzulul Quran. Ya, dan juga nih ada apa? Lailatul Qadar. Sebagai orang Islam, tahu nggak ayatnya yang menjadi pondasi firman Allah Subhanahu wa taala tentang
Lailatul Qadar. Surah apa itu? Al-Qadar. Yuk kita baca bersama-sama biar kita mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan kelak yang kita nantikan di malam Lailatul Qadar, malam terbaik daripada 1000 bulan. Lebih dari 1000 bulan. Oke, yuk. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma ada yang tahu artinya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami telah menurunkan Lailatul Qadar, malam qadar. Al-Qadar itu sendiri artinya berharga, malam yang berharga. Lailatul Qadri, malam yang berharga. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Menurunkan malaikat dan ruhu fiha. Ruh, sebenarnya siapa? Ruh Jibril. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Min kulli amr, dari setiap urusan. Nah, ini ayat terakhirnya nih. Ada apa dengan Lailatul Qadar? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah dari mulai. Nah, sejahteralah sebentar ya. Ayat terakhir coba baca lagi semuanya. Ayat terakhir. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah sejak malam hingga fajar. Masya Allah. Ini sejahtera itu apa? Istilahnya bahagia. Nah ini nih fondasi kita bahwa kita sangat menyambut kedatangan malam-malam mulia. Sebagaimana ada apa sih yang terjadi di malam mulia? Malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, biasanya kapan datangnya? Malam-malam ganjil. Apakah kita tahu malam ganjil yang mana? Tidak kan? Kenapa Allah merahasiakan? Agar apa coba? Agar kita giat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena kalau Allah kasih tahu misalnya malam ganjilnya tanggal saat, ya malamnya kita nanti leha-leha enggak ya. Seluruh dari mulai awal sampai akhir Ramadan itu adalah penuh kemuliaan, penuh ampunan. Nah, nanti deh ditanya nih, bulan Ramadan apa aja? Penuh kemuliaan, penuh ampunan, penuh rahmat. Rahmatnya nama kasih sayang dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Penuh ampunan, syahrul maghfirah, diampuni segala dosa dan hilaf kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, kemudian mau kita dihapus dosanya di malam Lailatul Qadar? Dihapus. Mau? Terus ngapain? Kalau mau, apa yang kita lakukan di malam-malam Lailatul Qadar? Ya kita mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah, sholat sunnah, tarawihna, tadarusna, bahkan ceritanya nih yang ngobrol, sayang dengerin ya. Kalau di sana, kalau kamu bisa menyaksikan ya, semua ada iktikaf di masjid, betul tidak? Karena pengen menghidupkan malam-malam yang sangat berharga ini, malam Lailatul Qadar. Ya, salah satunya adalah ini turunnya Al-Quran ya. Itu di bulan Ramadan tanggal 17
wasallam. Suatu ketika hari menjelang Idul Fitri. Hari kita kapan Idul Fitri? Insya Allah 10 hari lagi, atau mungkin 9 hari lagi. Wallahu a'lam ya. Nanti kita tunggu. Nabi Muhammad lagi mau pergi ke masjid. Kamu kalau sholat Idul Fitri di mana? Masjid. Nah, dengarkan ini ceritanya nanti di ayat. Mau ke masjid. Tiba-tiba ketika di jalan melihat anak-anak lagi bermain dengan bahagia. Mungkin seusia kamu, mungkin di bawah kamu, wallahu a'lam. Ceritanya mereka lagi berbahagia, lagi senang-senang, lagi bermain ya. Bermain mau Idul Fitri kan biasa kan sebelum dimulai kan suka ada main-main dulu, lari-lari dengan penuh riang. Tapi di pojok ada yang nangis. Nangisnya terseduh sudah. Ingat, ada apa ya? Kemudian Rasulullah SAW apakah membiarkannya? Tidak. Tapi Rasulullah SAW menghampiri anak kecil itu yang nangis. Assalamualaikum. Jawab. Assalamualaikum. Nah, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu nangis? Aku tidak boleh main bersama teman-temanku. Tidak boleh main. Kenapa? Aku gak diajakin. Nangis. Rasulullah pun bertanya, kenapa sampai kamu nangis seperti ini? Apa yang membuatmu nangis seperti itu? Ya karena itu. Karena mereka memakai pakaian baru, sementara aku tidak punya pakaian baru. Kenapa kamu memakai pakaian baru? Karena ayahku meninggal ketika ikut berjihad dengan Rasulullah. Masya Allah. Apa yang dilakukan? Anak itu yang nangis tadi dibawa, dituntun sama Rasulullah. Kemana? Ke rumah Rasulullah. Dibawalah ke rumah. Setelah di rumahnya, apa yang dilakukan? Rasulullah SAW memberikan pakaian baru yang indah dan bagus kepada anak yang tadi yatim, yang ayahnya meninggal ketika di medan perang. Dikasih baju yang indah dan bagus. Kemudian setelah itu Rasulullah apalagi yang dilakukan? Nah, anakku, ayahmu telah tiada, tapi kamu sekarang jangan bersedih. Sekarang aku adalah ayahmu dan ibumu adalah Siti Fatimah, Sayyidah Fatimah, serta Hasan dan Husain adalah saudara. Betapa bahagianya anak yatim itu yang tadinya nangis, kan? Cari bahagia, riang gembira. Akhirnya anak itu keluar dari rumah itu dan bergabung bermain bersama teman-temannya. Kemudian teman-temannya bertanya, pakaianmu indah sekali. Alhamdulillah, kenapa kamu begitu bahagia? Alhamdulillah, aku sekarang menceritakan ya. Aku sekarang sudah diberikan oleh baju oleh Rasulullah SAW dan aku sekarang memiliki ayah. Ayahku adalah Nabi Muhammad dan ibuku adalah Sayyidah Fatimah. Kenapa mengatakan Sayyidah Fatimah, Siti Fatimah sebagai ibunya? Karena kan istri Rasulullah sudah meninggal ya. Nah, tapi yang disebutkan waktu itu adalah Siti Fatimah sebagai ibunya. Masya Allah. Nah, kemudian apa kata anak-anak yang tadi ceria, yang bahagia, nggak ngajakin main? Coba ayahku meninggal, ayahku jadi ayah Nabi Muhammad. Mereka malah ya sedih ya, karena begitu bahagianya diangkat jantan anak Rasulullah. Sini ibu ada naruh di sini mau yakin sih. Ada nggak ya ayahnya yang udah meninggal? Ada? Ada yang ibunya udah meninggal? Ya, kita doakan semoga mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tempat yang indah oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wah, ya. So, ida panontos tegaduh ibu atau nabi bapak atau sedih karena Rasulullah juga sejak dari kecil malah belum melihat ayahnya. Betul tidak? Ya, tapi lihat ya, yang tidak punya ayah, tidak punya ibu tidak jadi jaminan dia nanti akan tidak sukses. Justru Rasulullah
Walaupun tidak punya ayah dan ibu, dia menjadi manusia sukses, manusia sempurna, manusia yang luar biasa, yang tidak hanya diakui oleh umat Islam, tapi untuk seluruh umat juga. Tentang kehebatan keluar biasaan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kayaknya kalau cerita sama nih ya. Ini satu cerita lagi deh. Ini terkait tentang Ramadan. Ini keluarga Nabi Muhammad. Kenapa ibu kasih ceritanya banyak? Nanti karena filmnya nggak terlalu banyak. Yang intinya nanti kamu bisa menyerap apa yang ibu sampaikan dan juga cerita dari nanti film-film yang insya Allah positif dan mulia, biar nanti kamu bisa terima dan kamu laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Satu lagi nih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah Al-Insan ayat 8, wa yut'imuna. Nih, dengarkan. Tolong ya, ibu akan bacakan dulu ayatnya biar nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna ta'ama min hubbihi miskinan yatiman wa asiro. Naon hartosna. Nih, suatu ketika, ini cerita lagi saya. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain kan sakit. Cucunya Rasulullah, Hasan dan Husain sakit. Putri dari Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sakitnya sakit keras. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan untuk bernazar apabila nanti sehat. Di sini siapa yang pernah sakit? Nah, apabila nanti sehat, bernazarlah untuk berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Baik ya Rasulullah. Suatu ketika Hasan dan Husain, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu sehat. Ini cucu tercinta Nabi Muhammad ya. Sehat. Habis sehat gitu. Kemudian suatu ketika nih Sayyidina Ali kan ada rezeki nih, mau melaksanakan nazar. Membelilah terigu, bukan terigu ya, gandum dan kurma. Kemudian diolah menjadi nawan gandum itu menurama makan nasinya. Kalau di Arab itu makan roti dari gandum. Terus diolahnya sama Sayyidah Fatimah gitu, diolah. Habis itu jadilah roti yang enak dan juga kurma. Jadi hanya itu, roti dan kurma serta air minum. Suatu ketika nih hidang lamun saum buka puasana sudah mempersiapkannya, ada di makanannya. Entah itu takjil, betul tidak? Entah itu beli dulu, saya mau beli dulu takjil, makanan segala ya intinya, betul? Nah, kalau itu cuma berapa? Ada kurma, roti dan juga hanya air minum. Tiba-tiba pas mau azan maghrib, sudah mulai azan dekat. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai putri Rasulullah, aku kelaparan, aku belum makan. Akhirnya apa? Kemudian Sayyidah Fatimah ya, ke meja itu, kemudian membawa makanan semuanya, rotinya semuanya yang sudah disiapkan sama kurmanya, diberikanlah kepada seorang yang miskin itu. Yang pertama yang datang ke rumahnya adalah miskin. Yang kedua, hari kedua pun tiba, makanan sudah tersedia, bikin lagi naon roti sama kurma. Pas mau azan, wah tiba-tiba kita buka mah alhamdulillah ya, bisa makan, bisa minum, bisa yang enak-enak, semua disediain sama mama, semua diusahain. Hari kedua, tok. Aku belum lapar, aku belum makan, aku lapar, belum makan. Siapa? Yatim yang datang. Kemudian apa yang dilakukan? Diambil lagi makanan. Mereka jadi hari pertama cuma meneguk air minum untuk berbuka puasa. Hari kedua seperti itu, semuanya dikasih makanan, minuman. Yang akhirnya berbuka kembali di hari kedua, itu jadi sama apa? Hanya air minum. Hari ketiga tiba, terus masak beli masakan awal ada roti sama kurma, ya. Ini kesederhanaan nih, masya Allah dari keluarga Nabi. Apa yang terjadi? Ada yang hitung lagi ini cerita ini bukan cerita bohong, tapi sudah ada di dalam nuzul Qur'annya di Quran surah Al-Insan ayat 8 yang wa yuqimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiro. Yang ketiga datang asir mengetuk pintu. Siapa asir? Tawanan. Sekali deh nanti nunggu rumah nanti ada 3 jika berturut-turut. Hari pertama siapa? Miskin,
jelaskan, datang situ. Sama kelaparan juga. Dikasih nggak? Dikasih semuanya. Rotinya, kurmanya yang hanya minum air, minum untuk berbuka nih. Keluarga Nabi Muhammad ini Sayyidah Fatimah dan siapa? Sayyidina Ali juga anak-anak ini apa? Cuma air nih dikasihkanlah kepada asir. Masya Allah ya. Nah ketika ada itu datanglah Rasulullah. Wahai Fatimah, Ali, kenapa kamu sangat lemah sekali? Tapi setelah itu beliau menjelaskan bahwa pahala Allah Subhanahu Wa Taala besar untuk mereka yang merelakan mereka dulu orang lain dulu yang membutuhkan makanan yang enak dulu untuk orang lain daripada dirinya sendiri. Nah ini kenapa ibu cerita tentang keluarga Nabi, karena kita harus tahu bahwa Nabi Muhammad itu sangat sukses ya, selain masyarakat juga untuk keluarganya. Nah sampai sini insya Allah semuanya bisa menerima. Ada berapa kisah yang sudah diceritakan? Dan tadi juga tentang kelebihan atau kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Sudah ingat apa saja tadi? Banyak. Ada berapa? Beberapa ya. Terima kasih ya. Nanti ditanya mungkin sama Ibu Diam atau nanti sama Ibu Nyas atau nanti sama Bu Tria ya. Pokoknya tunggu aja ya. Insya Allah sedemikian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anakku semuanya, mohon maaf. Kesalahan semuanya seluruhnya dari Ibu. Sementara kalau ada kebaikan itu semata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah, hatur nuhun. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau bertemu sama Rasulullah? Mau disambut ketika kita meninggal, kemudian kita dibangkitkan? Mau disambut wahai umatku? Mau? Wahai umatku, kamu yang suka bersolawat kepadaku, aku akan berdoa kepada Allah supaya Allah meringankan dosa-dosamu, biar kita bersama ke surga. Mau? Atau nanti kita ketika berjumpa dengan Rasulullah tidak mengenal kita, tidak mengajak kita sebagai umatnya. Nauzubillah min apa daya kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau kita sudah menghembuskan nafas ya. Makanya terima kasih luar biasa. Insya Allah yuk kita doa dulu, baca Al-Fatihah. Semoga kelak kita menjadi orang-orang yang solih-solihah yang bisa menjalankan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Amin. Kita doakan juga ibu, ayah, para guru, tetangga, kaum muslimin, muslimat dan saudara-saudara kita yang di sini alhamdulillah ya, yang dijajah sama Israel. Semoga Israel sudah hancur. Semoga Palestina menang. Amin. Dan juga negara-negara Islam, saudara-saudara kita juga semuanya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca Al-Fatihah. Fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Sofi yang sudah menyampaikan tausiah yang sangat luar biasa. Betul? Sudah ada berapa cerita? Cuma sampai dua cerita. Terus ada apa namanya? Ada materi-materi, ada kisah-kisah yang bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Nanti juga akan ada pertanyaan dari ibu-ibu guru semua di sini mengenai tausiah tadi, ya. Upami anu merintoskan, upami anu hendak ngobrol, insya Allah pasti bakal emut, pasti bakal terang jawabannya. Hoyong hadiah. Pak Megat hoyong hadiah. Hoyong hadiah.